Salam, perkenalkan nama saya Reda Sulisti Afiatullah. Dalam mata kuliah Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Managing Change and Innovation. Ya, di materi ini saya akan membahas 8 item yang terdiri dari yang pertama adalah Introduction to Change and Innovation, yang kedua Types of Change, yang ketiga The Change of Process, yang keempat adalah Resistance to Change, berikutnya adalah Innovation in Organization, yang berikutnya kemudian Managing Innovation, dan juga ada case study. Di sini saya mengambil General Electric, GE, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Ya, yang pertama eh, adalah pengantar perubahan dan inovasi, yaitu ada manajemen perubahan, yaitu adalah proses memperbaharui arah, struktur, dan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal dan internal yang selalu berubah. Kemudian ada inovasi. Inovasi adalah pengenalan ide, produk, atau layanan atau juga proses baru untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau keunggulan kompetitif. Yang kedua ada type of change atau jenis perubahan, yaitu terdiri dari perubahan terencana adalah keputusan yang disengaja untuk mengubah organisasi. Kemudian ada perubahan tidak terencana, yaitu perubahan yang terjadi secara terus-menerus, spontan, tanpa perencanaan sebelumnya. Kemudian ada perubahan incremental, yaitu perbaikan kecil yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah perubahan transformasional atau perubahan signifikan yang secara fundamental mengubah organisasi. Next. Ya, yang ketiga yaitu adalah proses perubahan. Proses perubahan itu ada, yang pertama adalah model perubahan Lewin atau unfreeze, change, and rephrasing. Kemudian ada Kotter 8-step change model, yaitu adalah menciptakan urgensi, membentuk koalisi yang kuat, menciptakan visi untuk perubahan, mengkomunikasi visi, menghilangkan hambatan, menciptakan kemenangan jangka pendek, dan juga membangun perubahan dan menanamkan perubahan dalam budaya perusahaan. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan atau hambatan, yaitu penyebabnya adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui, kemudian kehilangan kendali, waktu yang buruk, dan juga predisposisi individu. Dan juga ada overcoming resistance atau mengatasi resistansinya, yaitu dengan cara komunikasi, partisipasi, dukungan, dan negosiasi. Berikut adalah contoh-contohnya, ada teknik juga dan ada kelebihannya. Next. Berikutnya adalah inovasi di organisasi, yaitu ada jenis inovasi, yaitu contohnya inovasi produk, proses, dan model bisnis. Kemudian ada sumber inovasi, yaitu yang terdiri dari dua, ada internal, bersumber dari R&D atau pekerja itu sendiri, atau karyawan, dan juga eksternal, yaitu customer, kompetitor, dan juga supplier. Kemudian ada strategi inovasi, yaitu inovasi terbuka, inovasi disruptif, dan inovasi incremental. Kemudian managing innovation, yaitu menciptakan budaya inovatif, yaitu seperti mendorong kreativitas, pengambilan risiko, dan juga belajar dari kegagalan. Kemudian ada proses inovasi, yaitu generasi ide, penyaringan, dan juga pengembangan dan komersialisasi. Dan yang terakhir itu adalah tools atau alat untuk inovasi, yaitu ada brainstorming, prototyping, dan juga design thinking. Next. Nah, di sini kita masuk ke case study. Di sini adalah topiknya itu General Electric. Latar belakangnya apa sih General Electric itu? Jadi General Electric adalah konglomerat multinasional yang didirikan pada tahun 1892 oleh Thomas Edison. GE telah berkembang menjadi pemimpin di berbagai industri termasuk penerbangan, perawatan kesehatan, energi terbarukan, dan banyak lagi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, GE menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan upaya manajemen perubahan yang besar untuk merevitalisasi perusahaan dan memastikan keberlanjutannya.
Yaitu tantangan yang dihadapi adalah ada tiga, yaitu penurunan kinerja keuangan, yaitu maksudnya GE ini mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan pada akhir 2010-an, penurunan permintaan untuk beberapa produk GE, dan meningkatnya persaingan di pasar tertentu berkontribusi pada masalah ini. Selain itu, GE menghadapi tantangan utang dan likuiditas yang signifikan. Dan kemudian ada kebutuhan untuk perubahan budaya. Jadi GE ini dikenal sebagai organisasi yang sangat terpusat dan hierarkis dengan fokus pada efisiensi dan juga kontrol. Namun, dengan perubahan lingkup bisnis, GE menyadari perlunya mengubah budaya menjadi lebih inovatif, gesit, dan berorientasi pada pelanggan. Kemudian, masalah suksesi kepemimpinan. Jadi, GE memiliki tradisi panjang dalam mempersiapkan kandidat internal untuk posisi kepemimpinan. Namun, pada awal 2010-an, perusahaan menghadapi beberapa tantangan kepemimpinan profil tinggi, yaitu jadi termasuk pengunduran diri dari CEO Jeff Immelt pada tahun 2017 dan juga pergantian penerusnya John Flannery setelah hanya 14 bulan menjabat. Next, di sini adalah strategi yang diterapkan untuk mengatasi hal itu adalah yaitu pertama simplifikasi dan keunggulan operasional. Maksudnya apa sih? Jadi GE itu fokus pada penyederhanaan operasi dan juga meningkatkan efisiensi. Ini termasuk divestasi bisnis non-inti untuk meningkatkan arus kas dan juga mengurangi kompleksitas operasional. Yang kedua adalah transformasi budaya. Jadi, GE beralih dari budaya command and control ke budaya yang lebih kolaboratif, berani mengambil resiko, dan terus-menerus meningkatkan atau peningkatan. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mendorong inovasi dan keterlibatannya. Yang ketiga adalah transformasi digital. Jadi GE berinvestasi besar-besaran dalam teknologi digital untuk meningkatkan operasional dan menaruhkan solusi bisnis berbasis data kepada pelanggan. Ini termasuk pengembangan platform Predix yang merupakan platform industri berbasis cloud untuk analisis data dan juga IoT atau Internet of Things. Dan yang keempat yaitu restrukturisasi kepemimpinan. Jadi GE melakukan perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan untuk memastikan transisi yang lebih mulus dan kepemimpinan yang lebih efektif. Ini termasuk penunjukan CEO baru yang memiliki visi dan strategi yang jelas untuk masa depan perusahaannya itu sendiri. Kemudian dampak dan hasilnya adalah peningkatan efisiensi. Jadi melalui penyederhanaan operasi dan fokus pada keunggulan operasional, GE berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dan juga adalah budaya yang lebih inovatif. Jadi transformasi budaya membantu GE menjadi lebih responsif dan juga terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah dampak yang dihasilkan yaitu peningkatan kinerja keuangan. Jadi, meskipun tantangan masih ada, strategi yang ditetapkan GE membantu untuk memulihkan kinerja keuangannya itu sendiri. Next, conclusion-nya ada untuk kesimpulannya yaitu adalah perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh GE menunjukkan pentingnya strategi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. GE juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, partisipasi karyawan atau pekerjanya itu, dan juga budaya organisasi yang mendukung inovasi-inovasi yang dimilikinya. Ya, sekian dari saya. Salam.